Satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kekaisaran Mahathir. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini proyek kami yaitu aplikasi mobile yang bernama Polunova. Apa itu Polunova? Polunova merupakan aplikasi penghubung antara mahasiswa dengan social activities atau kegiatan relawan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Indal Fauzan Ajima. Di sini beserta rekan saya ada Muhammad Mahathir Gibran, Muhammad Reza Hapapi, Naufal Muhammad Fadilah, dan Muhammad Rafi Sidik Awaludin. Sebelumnya, di sini kita akan mempresentasikan terkait prototyping dan proses desain UI yang telah kami terapkan dan lewati. Di sini kita telah melewati 14 step proses desain UI, mulai dari step pertama, yaitu mengenali target user untuk aplikasi Polunova, dan step terakhir yaitu terkait pengujian dan testing pada penggunanya. Langsung saja di sini mungkin bisa langsung didemokan dan akan dilanjutkan oleh rekan anggota saya. Oke, baik. User, oke, kita akan mulai dari halaman register. User akan memasuki halaman register ketika memulai aplikasi. Oke, di sini halaman register jika user belum register. Ketika user sudah register, dia bakal mencet yang tombol login di bawah. Nah, di sini kita mencoba error handling, yaitu ketika user tidak komplit register mengisi registration ya. Nah, di sini bakal muncul tulisan please complete all registration details. Nah, kita akan coba ke error selanjutnya. Nah, di sini ketika user em, memasukkan email yang salah, gitu, format email yang salah. Oke, lanjut ke format berikutnya. Nah, ini user memasukkan password yang tidak sama dengan sebelumnya. Oke, selanjutnya user belum memencet tombol I agree to the terms and condition and privacy policy. Oke, sekarang kita register. Oke, kita isi nama itunya. Nah, coba kita register. Nah, user akan mendapatkan notifikasi bahwa register telah berhasil. Nah, sekarang user bakal ditampilkan ke halaman login. Nah, di halaman login itu kami memiliki error handling sendiri. Oke, yang pertama email dan passwordnya masih kosong. Itu bakal ada notifikasi email and password are required. Oke, selanjutnya ada error email atau passwordnya itu salah atau ya notifikasi email or password incorrect. Oke, selanjutnya ada error account not found. Berarti akun tersebut tidak ada di database kami. Oke, error selanjutnya ada invalid email or password. Yang artinya tidak tidak validnya email atau password. Dan selanjutnya ada akun cannot be used. Artinya akun tidak bisa dipakai. Oke. Oke, kita coba login. Nah, user bakal di sistem bakal menampilkan bahwa login itu successful sesuai dengan step 9. Oke, sekarang user bakal dikirimkan ke homepage dari volunteer. Selanjutnya bakal dibahas oleh teman saya. Oke, setelah melakukan registrasi dan login, di sini kita berada pada laman atau halaman page dari unverified user, di mana user itu telah melakukan login akun, akan tetapi user itu belum melakukan verifikasi, di mana dia harus atau wajib mengisi untuk verifikasi yang nantinya itu untuk pemakaian selanjutnya di aplikasi Polunova kami. Di sini
user itu akan melakukan verifikasi role, yaitu di mana di sini boleh dicontohkan, Noval Muhammad Fadilah. Oke, di sini ada 2 role, yaitu yang pertama sebagai volunteer atau relawan, dan yang kedua itu organizer. Nah, di sini untuk perbedaannya itu ada pada perbedaan submit form atau input data, yang dimana pada volunteer dan organizer itu memiliki minimum data yang berbeda untuk diisikan. Nah, yang pertama itu ada volunteer dan organizer, di mana organizer ini akan mengupload kartu tanda pelajar atau kartu tanda mahasiswa, dan untuk sedangkan organizer itu ada lengkapi data, di mana ada unggah file kartu tanda penduduk. Nah, di sini boleh dicontohkan untuk isi datanya. Oke. Nah, selanjutnya di sini sudah terisi juga upload dokumennya. Nah, oke. Jadi setelah tadi submit verification, di sini muncul verification successful. Nah, di sini boleh ditunjukkan ke view dashboard. Nah, setelah melakukan verifikasi tadi, kita akan langsung ditujukan pada halaman untuk organizer atau sesuai role yang kita verifikasikan. Dan ini by system, di mana kita di sini setelah melakukan verifikasi langsung dapat memakai aplikasi Polonova pada pemakaian selanjutnya. Mungkin boleh ke laman verifikasi lagi atau ke laman unverified user. Oke, di sini kita akan lanjut mencontohkan untuk volunteer. Nah, di sini ada personal information yang perlu diisi, lalu ada upload dokumen juga. Lanjut untuk submit verification. Nah, di sini muncul feedback. Ini sesuai dengan step 8 dan 9, yaitu mengenai tadi telah disampaikan sebelumnya terkait error message, clear text message, dan feedback untuk pengguna, di mana feedback ini berfungsi sebagai informasi kepada pengguna apa yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan selanjutnya pada pengguna pada aplikasi Polonova kami. Nah, di sini kita telah diarahkan ke aplikasi Polonova, di mana di sini sudah ada pada page atau halaman volunteer. Boleh dilanjutkan oleh Noval Muhammad Fadila untuk menjelaskan page volunteer ini. Baik, setelah melakukan tadi saat tampilan unverified dan memverifikasi diri sebagai volunteer, maka tadi tampilannya akan dipindahkan ke tampilan volunteer seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi rekan saya Ajima. Baik, kita lanjut saja. Di mana di pertama ini di tampilan home atau dashboard volunteer, kita akan melakukan pencarian. Contohnya di sini kita mencari dengan kata kunci Dayakolot, di mana ada beberapa tampilan yang menampilkan hasil dari pencarian Dayakolot tersebut. Kita coba klik satu, maka dia akan menunjukkan ke tampilan detail kegiatan. Maka kita balik lagi. Selanjutnya, jika dari pencarian yang kita cari ini tidak ada, maka kita akan menampilkan teks yang menunjukkan bahwa not resolved found, yang artinya tidak ditemukan pencarian tersebut. Ini sesuai dengan step 8 tentang clear text and message. Yang selanjutnya kita balik lagi, selanjutnya ke icon filter, di mana di dalam icon filter ini kita menunjuk di mana isinya ada kategori, location, dan juga tanggal. Kita isi, lalu apply. Nah, di sini menampilkan isi filter yang ada. Bisa kita klik, maka sama seperti di search akan menunjukkan ke detail kegiatan. Kita balik lagi. Nah, lalu jika filter yang kita cari tidak ada, maka sama seperti pencarian yang tadi saya contohkan, akan mengeluarkan teks no result found.
balik lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan detail kegiatan, di mana di detail kegiatan ini isinya lebih lengkap daripada di tampilan card yang ada di halaman awal. Nah, di sini ada tambahan, jadi kegiatan ini tuh ngapain aja sih yang diselenggarakan oleh organizer. Selanjutnya ada location, di mana location ini berfungsi untuk kita untuk mengetahui letak pasti lokasi tersebut tuh ada di sebelah mana. Selanjutnya kita akan memulai registrasi. Nah, di sini ini merupakan form keikutsertaan kegiatan, di mana di sini ada nama kampus, dan jurusan, di mana ini tuh telah diinputkan di awal sejak eh, memverifikasi sebagai volunteer. Lanjut saja kita isi. Nah, setelah diisi beserta dokumen yang diminta, kita kirim dan menunggu verifikasi keikutsertaannya dari organizer. Di mana di sini ada dua tombol, yaitu view status dan kembali ke dashboard. Maka kita coba view status. Nah, ini merupakan tampilan history. Sekaligus juga dari setelah melakukan eh, daftar kegiatan, maka akan diarahkan ke history jika memencet view status. Nah, selanjutnya jika memang keikutsertaannya telah di-ACC oleh organizer, maka di sini tulisannya akan ongoing. Nah, baik. Dan jika sudah selesai melakukannya, maka akan keluar tampilan komplit. Kita lihat detailnya, di mana isinya tuh adalah sertifikat jika telah mengikuti kegiatan tersebut. Kembali. Nah, yang selanjutnya yaitu Volunova, di mana Volunova ini sebenarnya merupakan tombol absensi yang tersembunyi. Nah, jika kita seperti pada gambar history tadi, di sini tuh komplit karena dia telah melakukan absensi. Nah, ini merupakan scan presensi. Yang selanjutnya ada leaderboard, di mana tampilan leaderboard ini menampilkan top 1 sampai top 10 volunteer yang paling aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organizer. Yang selanjutnya yaitu my profile atau account, di mana di sini menampilkan data yang sudah diisikan dan disampaikan oleh Ajima. Isinya sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raffi. Oke, baik. Sekarang ini merupakan tampilan dari IO atau event organizer-nya. Untuk tampilannya sama, tapi perbedaannya mungkin di sini untuk tombol volume-nya untuk membuat scan barcode. Nah, di sini ada untuk tombol membuat activity atau membuat volunteer. Kita coba tekan. Nah, oke, di sini pertama-tama kita akan seperti biasa ada form untuk mengisi. Kita akan isi dulu data-datanya, memilih kategorinya bisa environment, lalu memasukkan banner, dan juga melengkapi data-data lainnya. Nah, setelah kita berhasil melengkapi data-data lainnya, kita bisa menyimpan save draft atau submit activity. Nah, sekarang coba kita tekan dulu save draft. Nah, draft successful save. Oke, kita akan berhasil, dan nanti untuk kegiatannya akan tersimpan namun sebagai draft. Lalu kita kembali lagi ke submit for sebelumnya. Nah, dari sini kalau kita submit activity, nanti activity-nya akan otomatis jika formnya
terisi semua akan otomatis berhasil untuk dibuat. Dan nanti tampilan di dashboardnya juga menjadi aktif untuk statusnya. Di sini kita mempunyai tombol Create QR dan Manage. Kita lihat dulu Manage. Nah, di tampilan Manage ini, tombol ini ketika ditekan nanti akan memperlihatkan detail-detail dari si eventnya, terus kuotanya berapa. Di sini terlihat sudah 50-50, lalu persyaratannya juga daftar volunteer yang mendaftar kepada si acara volunteering ini. Lalu kita juga mempunyai view attendance list dan complete activity. Ketika view attendance list kita tekan, kita akan diarahkan ke tampilan untuk melihat tampilan-tampilan dari para volunteer yang telah absen gitu, telah hadir di acara sesi jam 9 sampai jam 11 hari itu. Lalu kita kembali. Dan ketika kita menekan complete activity, si aktivitasnya sendiri akan menjadi komplit. Nah, sekarang kita kembali untuk mencoba fitur scan, membuat barcode scan. Seperti di halaman dari mahasiswa tadi, kalau tombol Polunova-nya itu untuk absen, tapi kalau untuk IO sendiri dia adalah membuat sebuah QR. Nah, di sini kita membuat kehadiran QR, kita pilih dulu namanya aktivitas yang mana yang mau kita buat QR-nya. Di sini kita pilih Lampung Forest Reforestation. Nah, lalu kita pilih custom dan kita masukkan menitnya. Kita masukkan 2 jam, berarti 120 menit, dan kita akan bisa menggenerate QR code setelah kita membuat. Nah, di sini kita mendapatkan QR code-nya untuk di-scan oleh mahasiswa di dashboard mereka agar bisa menghadiri atau mengisi kehadiran di si volunteer acaranya. Lalu kita back to dashboard. Lalu selanjutnya kita masuk ke ekstensi untuk accessibility atau untuk user-user yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti contohnya di sini buta warna, kita punya yang namanya emulation vision deficiency atau sebuah extension tool untuk menyesuaikan tampilan UI atau aplikasi agar bisa nyaman digunakan oleh orang-orang yang punya berkebutuhan itu. Di sini kita coba ada tampilan banyak untuk akromatopsia atau seseorang yang warnanya hitam putih, ada juga yang lain-lain seperti Tritanopia, Deuteranopia, dan lain-lain. Oke, untuk fitur-fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Mas Gibran. Selanjutnya saya akan membahas untuk yang di bagian volunteer. Bisa ditekan volunteernya. Di bagian sini kita bakal bisa memilih mengakses ataupun mereject para volunteer yang masih dalam proses pending. Bisa dilihat di situ ada opsi all, pending, dan accepted. Karena ini masih pending, kalau misalnya kita pencet bagian pending, maka dia menunjukkan anggota-anggota volunteer yang masih ditunggu dan masih dalam keadaan pending. Sedangkan karena belum ada yang accept belum ada, jadinya accepted-nya bakal bisa dilihat accepted-nya itu bakal kosong. Kemudian kita akan lanjut ke bagian all. Jika kita lihat bagian bawah itu ada view details-nya. Jadi kita contohnya kita view details Aulia Rahman. Di situ dapat terlihat ada nama, kemudian ada email, kemudian ada nomor telepon volunteernya. Kemudian di situ tertulis jelas bagian pending application, yang berarti
sang volunteer itu sedang dalam masa menunggu atau pending. Kemudian juga tertulis di situ motivation mereka dan kemudian ada dokumen yang mereka berikan. Contohnya di sini Aulia Rahman memberikan portofolionya. Kemudian kita bisa memilih antara reject dan juga accept volunteer. Untuk kali ini kita akan membuat accept volunteer. Kita bakal nge-accept Aulia Rahman. Nantinya bakal langsung muncul pop-up volunteer successfully accepted yang menunjukkan bahwa volunteer sudah berhasil diterima dan pendingnya yang sebelumnya pending menjadi accepted. Kemudian kita bisa langsung menekan got it. Dan terlihat yang tadinya awalnya keduanya pending, sekarang Aulia Rahman berubah menjadi accepted dan Budi Kusuma berubah menjadi dan masih menjadi pending. Karena Budi Kusuma belum kita ubah sama sekali, belum kita reject maupun belum kita accepted. Sedangkan Aulia Rahman sudah kita terima. Selain itu kalau misalnya kita ke button, tolong ke button yang accepted, naik ke atas. Yang awalnya tadi tombol accepted-nya itu di bagian accepted-nya itu kosong, karena tadi kita barusan nge-accept Aulia Rahman, maka bakal muncul Aulia Rahman sebagai orang yang sudah diterima. Kemudian kita kembali ke all. Di all dapat terlihat ada Budi Kusuma, kemudian kita akan view details untuk Budi Kusuma. Di sini terlihat jelas juga bahwa sama seperti sebelumnya, Budi Kusuma itu memiliki ada namanya, ada emailnya, kemudian ada nomor teleponnya, dan kemudian statusnya yang masih dalam keadaan pending. Kemudian juga ada motivation Budi Kusuma. Kemudian juga ada dokumen, dan di sini Budi Kusuma memberikan CV-nya dan juga portofolionya. Selain itu juga, kalau misalnya kita pencet tombol view, nanti ya bakal ada opsi untuk mendownload CV dari Budi Kusuma ataupun kalau misalnya kita mencet portofolionya juga bakal ada opsi untuk mendownload portofolionya dan kemudian bisa menekan tombol X untuk kembali atau menutup pop-up sebelumnya. Untuk Budi Kusuma kita akan melakukan reject. Nah, kalau misal di situ ada jelas ada rejection reason yang dimana kita harus memberikan alasan mengapa kita mereject Budi Kusuma. Nah, misalnya kita nggak membuat alasan apapun, maka bakal ada tulisan yang mengatakan bahwa please provide a reason for rejection karena kita belum membuat alasan dari penolakan terhadap Budi Kusuma. Namun misalnya kemudian kita isi reasonnya, di mana misalnya sini incomplete application or missing document, dan kemudian kita pencet confirm rejection, nah maka dia akan langsung mereject dan yang berarti rejectnya berhasil. Dapat dilihat bahwa Budi Kusuma sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah Aulia Rahman yang sebelumnya sudah kita accept. Misalnya kita ke bagian pending, bisa terlihat bahwa tidak ada pending lagi karena tadi Budi Kusuma sudah kita reject sebelumnya. Kemudian bisa ke bagian account. Di sini ada profile kita, yang dimana sebelumnya kita menggunakan profile Muhammad Indil Fauzan Nazima dengan ada organizer sebagai organizer, dan juga karena tadi sudah terverifikasi maka ada tulisan verified. Kemudian ada juga details dari organization-nya. Dan di sini ada opsi sign out dan juga edit profile. Karena ini profile masih kosong, maka kita bakal ngedit profilnya. Ketika kita edit profile, maka akan ada, kita bisa mengisi profilnya. Misalnya kita isi profilnya, kemudian di situ juga ada di ID dokumennya, ada upload dokumen juga. Kalau kita choose filenya dan kita isi filenya, bakal menunjukkan ID card dari yang kita punya. Kemudian bisa langsung save profile saja. Nantinya setelah di save profile terlihat perubahan yang dimana sebelumnya organisasi detailnya itu kosong dan tidak ada info sama sekali. Tapi karena sudah kita isi dari edit profile tadi, maka bakal muncul info-info yang tadi sudah kita masukkan. Kemudian kalau kita ke bawah, bakal ada opsi untuk sign out. Yang dimana ketika kita tekan,
nantinya kita bakal kembali ke laman loginnya dan bakal harus login ulang seperti yang dan melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan seperti yang dikatakan rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi seperti itulah project Volunova kami. Kemudian penutup, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah demonstrasi aplikasi yang dapat kami sampaikan. Melalui demo ini, kami telah menunjukkan fitur-fitur utama yang telah berhasil kami implementasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengembangan sistem. Kami juga masih menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki ruang untuk berkembang dan penyempurnaan lebih lanjut. Dan kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dan masukan yang dapat membangun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kami di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu dan perhatiannya, serta kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pekerjaan ini. Sekian presentasi dan demonstrasi aplikasi dari kelompok kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.